ini kita main ke benua Afrika yuk. Tepatnya di bagian utara Afrika yang berbatasan dengan Samudra Atlantik. Negara Maroko punya hubungan erat dengan Indonesia loh. Nih buktinya. Ada Jalan Soekarno yang diambil dari nama proklamator kita. Penggunaan nama Soekarno merupakan hadiah dari Raja Maroko saat beliau berkunjung tahun 1960. Di Maroko ada banyak pilihan transportasi umum. Salah satunya kereta ini nih, biasa disebut tramway. Masyarakat Maroko yang tinggal di perkotaan senang sekali naik kendaraan ini. Selain murah, tramway juga bebas macet. Cocok deh buat mereka yang berangkat kerja atau sekolah pagi-pagi. Ada 48 terminal pemberhentian untuk naik turunnya penumpang. Tempatnya bersih dan nyaman. Udah gitu nunggu keretanya juga nggak pakai lama. Tuh, cepet kan? Rute perjalanan tramway ini sejauh 31 km dengan kecepatan rata-rata hanya 20 km per jam. Memang nggak boleh ngebut sih, karena jalanannya harus berbagi tempat dengan pejalan kaki dan kendaraan lainnya. Alat kemudi tramway ini semuanya serba otomatis. Bahkan pengaturan jalan di rel pun sudah diatur sebaik mungkin. Tugas pengemudi hanya mengendalikan tuas dan tombol-tombol saja. Gak cuma laki-laki aja yang jadi pengemudinya, perempuannya juga ada loh, keren kan? Tramway di Maroko ini menggunakan tenaga listrik, jadi lebih ramah lingkungan. Pokoknya kalau ke Maroko, mesti nyobain deh naik tramway ini. Soalnya di Indonesia kan gak ada. Kita kepoin yuk, ada apa aja sih di Maroko? Mulai dari kerajinan, hasil alam, sampai kulinernya. Kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Maroko juga dikenal dengan gaya arsitektur bangunannya yang khas. Terutama dari desain interiornya yang memadukan budaya Islam dengan gaya modern ala Eropa. Contohnya bisa kita lihat di motif-motif karpet buatan Maroko ini. Yap, nggak kalah dari Turki. Maroko juga banyak menghasilkan karpet berkualitas. Pabrik karpet di kota Casablanca ini bahkan sudah mengekspor karpetnya ke Amerika dan Brazil loh. Desain karpet Maroko masih dipengaruhi gaya Timur Tengah seperti penggunaan motif bunga, tanaman, dan ukiran klasik yang dipadukan dengan pola-pola geometris modern ala Eropa. Desain yang sudah dibuat di komputer ini selanjutnya jadi acuan untuk membuat karpet. Bahan yang digunakan ada yang dari benang alami dan ada juga benang sintetis. Untuk menghasilkan 8 warna pada karpet, satu mesin ini butuh 16.800 gulungan benang loh. Gak boleh ketuker nih musuhnya. Mesin berteknologi Jerman inilah yang bekerja otomatis menganyam benang. Mengikuti desain di komputer tadi, prinsipnya sih kayak mesin printer gitu. Karpet yang sudah jadi selanjutnya diberi lapisan lem di bawahnya biar tidak kusut dan licin. Setelah itu dipotong sesuai kebutuhan dan diobras bagian tepinya biar rapi. Dalam sehari pabrik ini mampu menghasilkan karpet hingga 10.000 meter persegi. Karena ini adalah pabrik terbesar di Maroko. Jadi hampir semua warga Maroko pakai karpetnya buatan pabrik ini. Wih, menang banyak nih. Interior gaya Maroko juga tidak lepas dari material kulit. Biasanya bahan kulit banyak digunakan untuk furniture ala Timur Tengah, macam sofa Ottoman gini nih. Wah, keren kan? Pusat kerajinan kulitnya Maroko ada di Medina Fes. Kalau kesini pasti akan ketemu deh sama gang-gang sempit yang di kanan kirinya banyak penjual kerajinan. Di sini kita juga bisa melihat langsung proses penyamakan kulit tradisional ala Maroko. Umumnya sih yang dipakai kulit domba, kambing, sapi, dan onta. Dimulai dengan merendam kulit menggunakan cairan khusus sampai akhirnya jadi lembut dan siap diolah. Proses pewarnaannya dilakukan dengan mencelupkan bahan kulit ke dalam cairan warna. Setelah itu dijemur di bawah terik matahari selama beberapa hari. Gak usah dibayangin ya gimana aromanya. Ya namanya juga penyamakan kulit.
Buat yang nggak kuat sih, di sini disediain daun mint kok buat wangi-wangian. Bahan kulit yang sudah jadi kemudian diolah jadi bermacam kerajinan. Yang paling terkenal ya sofa Ottoman ini, sofa bulat khas Timur Tengah. Bahan kulit hewan harus dipoles lagi sampai mengkilap. Setelah itu dipotong mengikuti pola. Lalu dijahit untuk sampai jadi bentuk sofa yang diinginkan. Untuk pemberian motifnya bisa dengan cetakan ini nih. Wih, cantik kan jadinya? Di Maroko sofa Ottoman dari kulit asli ini dihargai mulai dari Rp500.000. Selain sofa, ada juga sepatu boot dari kulit. Wah, ini termasuk barang langka loh, gak dijual di toko manapun. Cakep kan? Masih ada lagi nih yang mewah dan indah buat di rumah, kerajinan fosil. Semua kerajinan ini dibuat dari batu-batuan berusia ratusan juta tahun yang di dalamnya menyimpan fosil makhluk hidup zaman purba. Daerah Erfurt di Gurun Sahara ada banyak batu-batuan seperti ini. Batu yang didapat kemudian dipotong sesuai ketebalan yang diinginkan. Motongnya harus pakai alat khusus nih, soalnya keras banget. Setelah terpotong tinggal dibentuk deh. Kalau cuma bikin piring sih gampang ya, ada yang lebih susah. Bikin wastafel, mesti buat polanya dulu dengan jangka dan penggaris biar presisi. Setelah itu tinggal potong mengikuti pola. Nah, ini nih yang butuh perjuangan ekstra. Memahat bagian tengah batu untuk membuat cekungannya. Kebayangkan gimana rasanya memahat batu ratusan juta tahun? Batu yang sudah berbentuk selanjutnya tinggal digosok deh sampai halus dan mengkilap. Khusus untuk produk yang berukuran besar, gosoknya boleh dibantu alat khusus. Biar nggak capek dan hasilnya pun lebih maksimal. Semakin digosok batunya, motif fosilnya pun akan semakin kelihatan jelas. Bentuk-bentuk motif inilah yang nantinya akan menentukan kualitas dan harga produknya. Tuh, keren kan? Seluruh bagian batu-batuan ini juga nggak ada yang terbuang loh. Bahkan limbah sisa potongannya pun bisa dimanfaatkan untuk membuat barang kerajinan kecil seperti kalung dan cincin. Kerajinan fosil terbesar di Erfurt ini sudah sangat terkenal. Banyak produk dari sini yang dikirim sampai ke Eropa dan Amerika. Orang-orang di sana memang senang sekali mengoleksi perabotan bergaya natural seperti ini. Ya ampun Den, ini kan batu biasa, jauh-jauh ke Maroko. Di pinggiran rumah Pauga juga banyak. Ih, Pauga, batu ini nggak sembarangan. Di dalamnya banyak tertinggal fosil-fosil ratusan juta tahun lalu. Memang sih sekilas nggak terlihat. Caranya siram air dulu Pak, baru motif fosil akan muncul. Ya, selang airnya aja kosong. Gimana mau nyiram? Ya, tadi tuh udah Unyil nyalain. Kok nggak ngalir ya? Wah Den, basah Den, basah. Waduh, kenapa langsung keluar airnya? Maaf Pak, maaf. Unyil nggak tahu nih. Yuk, kita kemon. Wilayah Maroko bisa dibilang bervariasi. Mulai dari gurun, pegunungan, sampai lautan, semuanya ada. Makanya iklim Maroko cocok untuk menanam rempah termahal di dunia, yaitu saffron. Saffron adalah tangkai putik dari bunga tanaman Crocus sativus. Kalau di Indonesia dikenal sebagai tanaman kuma-kuma. Kuncup bunga warna ungu inilah yang menghasilkan saffron. Tanaman kuma-kuma hanya berbunga pada bulan Oktober saja. Jadi cuma bisa dipanen setahun sekali. Proses panen harus dilakukan di pagi hari saat bunganya masih kuncup. Kalau sudah mekar, kualitas saffron yang dihasilkan jadi kurang bagus. Terus metiknya juga mesti hati-hati loh, jangan sampai bunganya rusak. Butuh waktu 4 jam lebih untuk memanen 150.000 bunga di lahan ini. Dan itu hanya menghasilkan saffron 1,5 kilogram saja. Yah, pantas deh kalau rempah yang satu ini harganya mahal. 1 kilogramnya ada yang dihargai sampai 25 juta rupiah. Untuk mengambil saffron,
cabut tangkai putik berwarna merah dari kelopak bunga. Tangkai ini nggak boleh dibiarkan lama-lama ya. Harus segera disimpan di wadah kedap udara, biar kandungan kimianya nggak banyak berubah. Terus biar tahan lama, saffron juga harus dikeringkan untuk menghilangkan kadar airnya. Kualitas saffron bisa diukur dengan uji spektrofotometer. Alat ini bisa mengukur komposisi kimia saffron, sehingga bisa langsung ketahuan tuh kandungan dan kualitasnya. Kalau di Maroko satu botol kecil ini dihargai 100 dirham atau sekitar 150.000 rupiah. Saffron banyak diminati karena khasiatnya. Meski baru populer 10 tahun belakangan, sebetulnya saffron sudah dibudidaya sejak 3.000 tahun lalu loh. Pemanfaatannya sih paling banyak untuk kosmetik dan wewangian. Sekarang sih saffron lebih populer sebagai bumbu masak maupun dijadikan minuman. Tapi ada juga kok saffron untuk kecantikan. Kayak sabun saffron ini, kandungan antioksidannya yang tinggi bisa bikin kulit jadi sehat dan mulus. Kayak wanita Maroko. Sama seperti negara-negara di Timur Tengah dan Afrika bagian utara, Maroko juga dikenal sebagai penghasil minyak zaitun. Bahkan minyak zaitun Maroko adalah salah satu terbaik di dunia loh. Buah zaitun segar inilah yang akan diolah buat diambil minyaknya. Dari setiap 5 kg buah zaitun, nantinya hanya akan menghasilkan minyak 1 liter saja. Setelah dicuci bersih, buah kemudian digiling pakai gilingan batu. 2 buah batu ini beratnya setengah ton lebih loh. Butuh waktu sekitar 30 menit sampai buah zaitunnya lumat. Pada tahap ini minyak zaitun sudah mulai keluar. Wih, minyaknya keluar semua tuh. Proses pemerasan mesti dilakukan berkali-kali sampai dihasilkan ratusan liter minyak zaitun. Di wilayah Timur Tengah, minyak zaitun dikenal sebagai simbol kemakmuran. Makanya minyak zaitun sering digunakan untuk ritual keagamaan. Selanjutnya, minyak zaitun masih harus dimurnikan melalui proses penyaringan. Ini untuk memisahkan minyak dari sisa-sisa air yang tercampur. Karena masih tradisional, minyak zaitun ini hanya bisa dijual curah tanpa merek. Tapi para wisatawan yang datang ke Maroko justru senang membeli minyak zaitun seperti ini. Selain lebih murah, mereka juga bisa melihat langsung pembuatannya. Mantap kan? Di Maroko, buah zaitun atau olea europea selalu digunakan di setiap masakan, baik dalam bentuk potongan buah maupun minyak. Gak cuma orang dewasa saja, anak-anak juga doyan buat cocolan roti gandum. Pusat perkebunan zaitun Maroko ada di daerah Marrakesh. Di sini buah zaitun biasa dipanen menjelang musim panas. Kalau buat dimakan sih enaknya buah yang sudah matang. Tapi kalau buat diambil minyaknya lebih bagus yang masih hijau dengan tingkat kematangan sedang. Berdasarkan penelitian, tanaman zaitun pertama kali ditemukan di wilayah Karmel, Palestina. Tanaman ini kemudian menyebar di kawasan Timur Tengah, termasuk Maroko. Karena permintaannya terus meningkat, banyak perusahaan yang memproduksi minyak sehat ini dalam skala besar. Tentunya dengan peralatan modern yang lebih canggih. Saking banyaknya manfaat zaitun, minyak ini sampai dijuluki liquid gold alias emas cair. Selain zaitun, Maroko juga punya tanaman penghasil minyak lainnya. Tanaman ini cuma ada di Maroko loh, namanya argan. Iya, argan adalah jenis tanaman tertua di dunia yang hanya tumbuh di wilayah barat daya Maroko. Buah tanaman ini mirip kayak kurma. Untuk memanennya gak perlu repot-repot metikin. Karena hanya buah tua yang rontok di tanah saja yang bisa diambil minyaknya. Uniknya, gak cuma orang Maroko saja yang menikmati tanaman argan. Kambing milik warga juga doyan loh. Bahkan sampai harus manjat ke pucuk demi mendapatkan daun dan buah segarnya. Wah, keren gak tuh? Di daerah Safi ada banyak rumah produksi yang mengolah argan menjadi minyak. Minyak argan ini lebih mahal dari zaitun. Sudah sejak lama suku Barbar asli Maroko memanfaatkan minyak argan untuk bahan makanan dan pengobatan. Buah argan yang keras harus dihancurkan dulu sampai diperoleh bijinya yang mirip kuaci. Biji-biji inilah yang mengandung minyak.
Dengan bantuan batu putar, biji dilumatkan sampai minyaknya keluar. Waduh, bisa berhari-hari nih kalau mau ngumpulin 1 liter minyak argan pakai cara begini. Nah, biar lebih cepat, mendingan pakai alat ini aja. Sebelum digiling, biji argan baiknya disangrai dulu sampai kadar airnya berkurang. Ini berguna supaya minyak yang dihasilkan nanti tidak bercampur air. Proses gilingnya juga sudah pakai mesin otomatis loh. Minyak akan langsung keluar dan menyisakan ampas. Tuh, praktis kan? Minyak argan mengandung antioksidan dan vitamin E yang lebih tinggi dari zaitun. Makanya minyak ini banyak dimanfaatkan untuk produk-produk kecantikan. Selain industri rumahan yang ada di Safi, Maroko juga punya pabrik modern yang memproduksi minyak argan ini untuk kebutuhan ekspor. Tenang deh, di Indonesia sudah ada kok minyak sehat ini. Mau cantik kayak wanita Maroko? Bisa. Selain jadi tujuan wisata, gurun pasir tandus ini juga jadi tempat favoritnya tanaman gurun. Siapa sih yang gak kenal kaktus? Tanaman berduri ini juga menghasilkan buah yang bisa kita makan loh. Ini dia salah satu kebun buah kaktus di Maroko. Letaknya tidak jauh dari kota Safi. Untuk memetik buah kaktus, kita butuh bambu yang panjang kayak gini nih, biar gak kena durinya. Kaktus yang tumbuh di sini umumnya jenis Opuntia ficus indica atau disebut kaktus barbar. Buah yang dihasilkan ada yang merah, oranye, kuning, dan hijau. Sekilas sih mirip buah pir ya. Makanya ada yang menyebut buah ini prickly pear atau pir berduri. Untuk menghilangkan duri-duri halusnya harus disapu dulu kayak gini. Setelah itu buah bisa langsung kita makan. Seger banget deh. Buah kaktus ini banyak mengandung air. Cocok banget nih buat yang lagi kehausan di gurun. Kalau orang Maroko biasa mengolahnya jadi jus. Mereka menambahkan buah lemon, jahe, dan madu supaya makin segar dan menyehatkan. Wih, kalau ke Maroko wajib nyobain nih jus buah kaktus gurun Sahara. Yummy! Nyanyil, akhirnya kita sampai di kebun buah kaktusnya. Iya, Melan. Melani gak sabar deh mau nyicipin buahnya. Itu Nyil di sana banyak. Buah ini banyak banget tumbuh di Maroko. Di Indonesia nggak ada ya buah ini, Mel. Melani sih belum pernah lihat. Makanya, yuk kita buruan petik. Pelan-pelan, Melan. Aduh, ya tuh kan tas Unyil nyangkut nih kena durinya. Melani sih buru-buru. Wah, iya nyangkut. Maaf Nyil. Unyil, yuk kita kemon. Maroko punya banyak kuliner unik. Kayak yang satu ini nih, namanya tajin. Bukan air beras ya. Tajin adalah istilahnya suku barbar Maroko untuk menyebut masakan dalam wadah tembikar. Jadi kalau nggak pakai wadah kayak gini, bukan tajin namanya. Wadah tajin dibuat dari tanah liat yang dibentuk dan dibakar sampai mengeras. Kalau dipakai masak, wadah ini bisa memberikan tingkat kematangan yang sempurna, terutama pada masakan daging. Kayak tajin kefta ini nih, daging kambing giling yang dibentuk bulat, dimasak dengan bumbu bawang dan rempah-rempah Maroko. Ada kayu manis, jahe, jinten dan kunyit. Terakhir ditambah juga dengan telur. Masak sekitar 15 menit. Beuh, aromanya gak nahan deh. Selain bikin empuk daging, memasak dengan tembikar tertutup juga bikin bumbu gampang meresap. Selain daging kambing, tajin juga bisa dibuat dari daging sapi, ayam, dan ikan. Bisa ditambah kacang-kacangan seperti almond atau dengan sayuran wortel dan terong. Sedap. Masih ngomongin kuliner Maroko nih. Namanya couscous, yaitu sejenis pasta yang banyak ditemui di wilayah Afrika Utara. Mulai dari Libya, Aljazair, Tunisia, sampai Maroko. Bentuknya sih mirip tiwul kalau di Jawa ya.
Bahan bakunya sama kayak pasta, pakai semolina, tepung berbutir kasar dari gandum jenis durum. Butiran kasar dari semolina inilah yang menjadikan kuskus bertekstur kenyal. Semolina harus dicampur dulu dengan air sampai lunak. Setelah itu diayak sampai membentuk butiran yang lebih tebal. Biar tahan lama, kuskus semolina ini harus dikeringkan dulu ya. Kemudian diayak lagi untuk mendapatkan ukuran butiran yang seragam. Cukup tambahkan minyak zaitun, garam, dan air, terus masak deh. Untuk lauknya, paling enak pakai daging ayam yang direbus dengan bumbu rempah dan saffron. Terus sayurannya jangan ketinggalan ya. Ada kol, tomat, lobak, labu, terong, dan mentimun. Tambahkan juga kacang Arab, yaitu humus. Di Maroko, memasak kuskus biasa dilakukan pada hari Jumat dalam porsi besar. Tahu nggak kenapa? Biar bisa dimakan rame-rame sepulang sholat Jumat. Mantap kan? Oke, udahan dulu ya jalan-jalan di Marokonya. Unyil nggak bosen-bosen ngingetin nih, supaya teman-teman terus mematuhi protokol kesehatan. Apalagi angka COVID masih naik terus nih. Kalau COVID-nya cepat udahan, kita kan bisa jalan-jalan langsung ke Maroko.